Halo, good morning student. Hari ini Mister akan menjelaskan materi IPA tematik 5A, subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Untuk itu, anak-anak diminta untuk membuka buku pada halaman 107 sampai 108. Pada halaman 107, terdapat dua jenis sendi. Yang pertama, sendi yang memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang dapat bergerak. Yang kedua, sendi yang tidak memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang tidak dapat digerakkan. Salah satu contoh dari sendi yang tidak dapat digerakkan adalah pada tulang tengkorak. Kalian bisa melihat pada gambar yang ada di samping. Selanjutnya, macam-macam sendi yang dapat digerakkan. Yang pertama yaitu sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang menimbulkan gerakan memutar. Contoh dari sendi putar adalah tulang atlas atau tulang leher pertama dengan tulang tengkorak. Kalian bisa melihat gambar pada yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang menimbulkan gerakan ke satu arah. Sendi engsel biasanya terdapat pada lutut, siku, ruas jari tangan, dan ruas jari kaki. Gambarnya anak-anak bisa melihat pada bagian samping PPT tersebut. Yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang menimbulkan gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah sendi yang terdapat pada pangkal lengan. Gambarnya anak-anak bisa melihat pada PPT yang ada di samping sendi peluru tersebut. Yang keempat ada sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang menimbulkan gerakan kedua arah dan berbentuk seperti pelana kuda. Sendi pelana biasanya terdapat pada telapak tangan dan pangkal ibu jari. Anak-anak bisa memperhatikan gambar pada samping PPT tersebut. Yang kelima ada sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang menimbulkan terjadinya sedikit gerakan atau terbatas. Sendi kaku terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di dalam PPT tersebut. Yang berikutnya anak-anak diminta untuk melihat BP halaman 114 sampai 115. Yang pertama, kita lihat di situ ada penyakit pada rangka. Penyakit pada rangka yang pertama ada penyakit yang namanya rakitis. Rakitis adalah penyakit pelemahan atau pelunakan tulang. Kalian bisa melihat gambar di samping. Gambar di samping merupakan penderita rakitis yang menyerupai huruf O atau yang dinamakan kaki O. Yang kedua, penyakit pada rangka yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi kepadatan tulang yang menurun sehingga membuat tulang menjadi keropos atau mudah retak. Gambarnya anak-anak bisa memperhatikan pada PPT tersebut. Yang kedua, perhatikan di situ ada kelainan pada rangka.
Kelainan pada rangka ada 3 macam. Yang pertama lordosis, yang kedua kifosis, yang ketiga skoliosis. Lordosis adalah kelainan pada rangka yang terjadi yang dicirikan dengan tulang belakang membengkok ke depan. Kifosis yang dicirikan dengan tulang belakang membengkok ke belakang. Yang terakhir skoliosis dicirikan dengan tulang belakang membengkok ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya anak-anak diminta untuk melihat yang ketiga yaitu gangguan pada rangka. Fraktura adalah patahnya tulang baik seluruhnya atau sebagian yang umumnya terjadi akibat benturan. Anak-anak bisa melihat gambar yang ada di samping yang ada pada PPT tersebut. Yang berikutnya ada penyakit dan kelainan yang menyerang otot. Itu terdapat pada BP halaman 131. Yang pertama ada yang namanya tetanus. Tetanus merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kram atau kaku otot. Anak-anak diminta untuk melihat gambar yang ada di samping pada bagian PPT tersebut. Gambar tersebut itu merupakan penderita tetanus. Tetanus itu diderita akibat pada gambar itu terjadi kalau kita menginjak paku dan akan menyebabkan kram atau kaku otot. Yang kedua ada yang namanya polio. Anak-anak bisa memperhatikan gambar pada samping PPT tersebut. Polio adalah penyakit yang menyerang sistem saraf akibat virus. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan kaku leher. Kaku leher adalah kram yang terjadi pada otot-otot leher. Gambarnya anak-anak bisa memperhatikan pada PPT tersebut. Yang keempat, ada atrofi otot. Atrofi otot merupakan kelainan otot di mana otot mengalami penyusutan bentuk atau volume. Gambarnya anak-anak bisa memperhatikan pada PPT tersebut. Yang kelima, ada yang namanya hipertrofi otot. Hipertrofi otot merupakan atau umumnya terjadi pada atlet binaraga atau kebugaran. Gambarnya anak-anak bisa memperhatikan pada PPT tersebut. Selanjutnya anak-anak diminta untuk memperhatikan BP halaman 136. Pada BP halaman 136 terdapat cara merawat rangka. Cara yang pertama yaitu mencegah kerusakan tulang. Cara yang kedua melakukan sikap tubuh yang benar. Cara yang ketiga mengonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tulang. Cara yang keempat melakukan imunisasi polio. Dan cara yang kelima yaitu tidak membawa beban yang terlalu berat. Sekian saja penjelasan untuk subtema 3. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.